Saya lihat ini ChatGPT bingung menjawabnya. Ini boleh tapi sebetulnya secara etika. Nah, coba Anda cek. Ya, coba Anda cek yang terkait dengan moral, intuisi. Dia akan membuat seminar sendiri nanti. Nggak direction gitu lah memberi jawaban. Ya. Lalu apa lagi? Substack nuance itu begini. Misalnya, oh jadi udah beres ya? AI nggak ngerti. Ini maksudnya nyindir atau bener-bener nanya nih? Ini udah beres apa belum? Gitu ya. Kadang-kadang kan suka gitu nih. Misalnya Pak Anton nih. Ruth, udah beres nih Ruth. Maksudnya nyindir, ini udah lewat 3 hari gitu loh. AI nggak ngerti. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi manusia itu punya sesuatu yang tidak tergantikan sebetulnya ya. Kepemimpinan berbasis Oke, kepemimpinan berbasis energi. Ke depan Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin ini harus memahami apa itu. Tadi Pak Anton sempat bahas mengenai orbit, ya. Kita harus mulai aware bahwa kita ini part of universe. Ya, kalau Anda memahami hal ini, ya, Anda tahu ya sedang ramai apa 3A ya, Atlas itu loh. Anda tahu ya? Komet ya, ada orang bilang komet, tapi tingkah lakunya nggak komet. Komet tuh nggak bisa berhenti, pindah-pindah. Itu vessel. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak Hari menurut Pak Hari apa? Itu vessel. Vessel apa? Alien lah. Simple. Alien. Dari mana referensi? Coba dicek. Tanya ChatGPT. Bapak Ibu tahu di PBB sudah ada ambasador untuk alien. Tahu ya? Coba cek. Coba cek. Orang Malaysia. Astronom. Ya, jadi di Amerika mereka sudah punya duta besar untuk menyambut alien datang. Ya, oke ya. Itu topik bahasan yang lain, Bapak Ibu. Lalu satu lagi adalah handling ambigu dan chaos. Nah, ketika terjadi chaos, hal-hal yang ambigu, AI dia surrender, dia nyerah. Harus manusia dengan instingnya, dengan hikmahnya, ya dengan pengalaman spiritualnya itu akan menjadi solusi yang AI nggak bisa tangani. Ya, jadi kabar baiknya teman-teman semua bahwa ada hal-hal yang tidak bisa tergantikan. Nah, tinggal bagaimana kita mengemphasize hal-hal ini. Ya, jadi nanti ke depan leadership ini akan lebih dibutuhkan. Kenapa? Karena hal-hal yang sifatnya rutin, hal administratif, itu kan dengan mudah digantikan. Ya, jadi ini nanti bagian dari materi ya. Nah, seperti tadi yang Pak Rudi sudah highlight ya, ada 5 step ini yang harus kita siapkan ya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah lagi-lagi masalah awareness ya. Awareness adalah pintu masuk untuk semua langkah yang tadi Pak Anton sudah sampaikan ya. AI bukan pengganti manusia, tetapi partner yang akan membuat manusia 10 bahkan 100 kali lebih kuat, lebih cepat, lebih efektif ya, lebih smart ya. Ini fondasi emosional, psikologik dan mindset yang membuat frame 5 langkah ini hidup dan efektif. Ya. Nah, jadi awareness yang paling krusial terkait dengan AI adalah AI bukan pengganti tapi penggali kapasitas manusia. Nah, awareness ini yang harus Bapak Ibu bawa pulang hari ini. Kalau Anda lupa dengan apa yang saya sharingkan hari ini, ya karena begitu banyak materi yang disampaikan, ya ingat satu hal ini. Ya, justru kita harus manfaatkan AI untuk meleverage kita menjadi pribadi yang lebih hebat, yang lebih produktif, ya. Oke. Nah, sekarang gimana fakta yang harus kita hadapi terkait dengan perubahan AI ini, ya? Kira-kira manusia mana akan bertahan? Tadi saya katakan bahwa pasti akan banyak orang kehilangan pekerjaan, pasti. Ya, sudah terbukti kok kemarin HP layout kurang lebih 10.000 ya. HP loh, yang gerak di teknologi lah dan sebagainya, 10.000 karyawannya. Kenapa? Saya yakin itu pekerjaannya sifatnya administratif, hal-hal yang rutin, yang tidak worth it untuk dibayar, ya. Oke. Nah, jadi manusia yang bisa bertahan adalah tadi sudah disinggung, ya, orang yang mau belajar. Ya, saya sering ingat, saya satu kali ketika pandemi nonton sebuah film yaitu Sky Castle, drakor. Ada yang nonton? Wah, lagi pandemi soalnya. Ada yang nggak ada yang nonton ya?
Rudy nonton, Jen juga nonton ya. Oke, perlu nonton. Kenapa? Di film itu menceritakan kompetisi di dunia akademis. Bagaimana mereka itu memperjuangkan anaknya supaya menjadi yang terbaik di bidang di sekolahnya masing-masing. Ada satu keluarga, dia di satu rumahnya, di ruangannya itu dia simpen satu piramid besar. Ya, jadi itu dibuat seperti monumen di rumah tersebut supaya keluarganya selalu ingat hukum piramid. Kita harus ada di puncak. Itu ditanamkan ke anak-anaknya. Ya, jadi dia pingin anak-anaknya itu berprestasi, cum laude gitu-gitulah, kurang lebih. Ya, mereka bersaing, ada 4 keluarga. Pintar-pintar anaknya, bersaing secara akademis. Nah, dia bilang, ingat ya, kamu harus ada di puncak, harus ada di puncak. Ini papahnya nih. Jangan sampai ada di dasar. Jangan di tengah, harus di puncak, harus di puncak. Bapak Ibu, ini yang saya maksud. Ya, saya ingat sekali film itu berguna sekali buat pelatihan-pelatihan saya. Hanya manusia yang mau belajar yang ada di puncak. Sama nih, ya, ketika Anda nggak mau belajar dengan adanya AI, Anda akan merosot. Mungkin Anda sekarang di tengah nih secara piramid, Anda akan merosot di bawah. Ya, kehilangan pekerjaan, di PHK, lalu Anda depresi, akhirnya Anda harus minum obat. Dulu Anda ini pelajar yang hebat. Ya, seorang yang produktif dihormati, hanya gara-gara tidak bisa adaptasi, Anda akan turun level, ya, menjadi pesakitan. Ya, berikutnya, orang yang fleksibel. Ya, orang yang fleksibel akan bertahan. Itu sudah terbukti dari peradaban yang tadi kita sudah lihat. Ya, punya self leadership. Nah, ini dia. Ya, mungkin sederhananya gini lah. Anda yang punya self learning harus belajar. Ya, harus upgrade terus. Ya, berikutnya yang punya nilai hidup yang jelas. Nah, kalau Anda miliki ini, Anda akan lolos dari ancaman AI. Ya, lalu manusia yang tergeser yang gimana Pak? Yang menolak perubahan. Ya, lalu yang bergantung hanya pada satu skill. Pak, saya ini kadang-kadang kasihan sama dokter loh. Mohon maaf yang orang tuanya dokter, ya. Istri saya sekarang lebih percaya dokter ChatGPT daripada dokter yang ada. Dokter yang ada kan dikejar waktu, konsultasi bayar, ChatGPT gratis. Ya, itu ada jutaan dokter di ChatGPT atau di Gemini. Ya, bayangkan dengan literasinya, dengan jurnal-jurnalnya bahkan dia kasih gitu loh. Ya, ini luar biasa kan. Nah, orang yang menolak perubahan habis, ya, hanya bergantung satu skill. Maksud saya gini, saya ini keturunan dokter Pak, ya saya harus jadi dokter. Ya, hati-hati. Ya, dokter ini bakal, saya punya satu alat ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Dia bisa ngecek energi Bapak Ibu. Jadi kalau Anda dicek energinya ketahuan, ini kayaknya ada masalah di ginjal. Kenapa? Karena dia baca. Jadi ada satu alat, ada software yang bisa mendeteksi, harusnya ginjal itu di frekuensi 100 katakan. Ketika dicek, loh kok cuma 70, wah ini ada masalah nih, coba dicek ginjalnya ke lab. Begitu dicek, oh iya benar. Ya dicek, oh ini pankreasnya kok kayaknya ada masalah nih, begitu cek, oh benar, gula darahnya naik. Ya diabetesnya udah akut, nah misalnya seperti itu. Ya, nah jadi artinya apa? Hati-hati yang punya cita-cita ingin anaknya masuk ke kedokteran atau hal pekerjaan-pekerjaan yang mudah digantikan oleh AI gitu loh. Ya, apalagi kehilangan makna kerja. Nah ini, yang tergeser adalah orang yang kehilangan makna kerja. Maksudnya gini, sudah ada AI terus mau ngapain? Ya, udah deh nggak usah kerja lagi, lebih baik dagang. Ya, gitu ya. Padahal Anda kalau mau berubah sedikit, Anda punya karir yang bagus di perusahaan besar tersebut. Misalnya seperti itu. Mungkin perusahaan itu menyiapkan share untuk Anda yang sudah bekerja sekian tahun. Atau mungkin itu adalah satu-satu perusahaan yang memberikan orang yang dibayar terus setelah itu? Uang pensiun. Ya, Bapak Ibu saya baru tahu loh, DPR itu ternyata dibayar terus ya, uang pensiunnya ya. Waduh, tahu gitu saya dari dulu jadi DPR ya. Itu luar